Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Profesor Hamka, Kota Semarang. 2 orang tewas terjepit badan truk. Karena gelombang tinggi, para nelayan di pantai selatan Purworejo tidak melaut. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan korban mencapai 400 orang lebih akhirnya ditangkap di Kabupaten Pemalang. Kita ke informasi selanjutnya. Ini pemirsa, truk bermuatan pasir diduga mengalami remblong dan menabrak mobil box hingga minibus di Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang. 2 orang tewas akibat kecelakaan maut ini. Petugas gabungan Basarnas, PMI dan polisi berusaha mengevakuasi korban di dalam minibus yang tergencet truk bermuatan pasir. Setelah proses evakuasi berlangsung dramatis selama 4 jam, dengan bantuan alat berat, 2 korban justru ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sedangkan 1 korban lain tak sadarkan diri sehingga langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan diduga karena truk pasir mengalami remblong sehingga lajunya tak terkendali saat melintas di Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang, Rabu siang. Akibatnya truk menabrak mobil box di depannya. Lalu truk terguling menimpa minibus dari arah berlawanan. Ada kabar kan karo oleng. Dari atas udah ngelakson, Pak. Udah ngelakson kalau cari jalan kan. Nah, baru sampai sini baru nabrak itu kan. Bok itu loh tabrak. Baru habis itu jatuh oleng ke kanan. Pas jatuh itu seret ke sininya itu bawa mobil ini. Jadi mobilnya itu udah diseret dari atas, bukan keluar dari parkir, bukan. Selain truk muatan pasir yang terguling, kecelakaan juga menyebabkan mobil box yang ditabrak mengalami ringsek di bagian belakang. Sementara minibus yang tergencet truk rusak parah. Itu masih dalam proses nanti penyelidikan kita ya. Kita cari-cari fakta di lapangan dulu. Jadi yang meninggal 2. 1 ibu, 1 anak. Yang 1 ini selamat. Alhamdulillah bisa kita evakuasi walaupun proses karena korban agak lama. Kita bawa ke rumah sakit Karyadi. Akibat kecelakaan terjadi kemacetan arus lalu lintas dari arah barat maupun sebaliknya. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Karena ban pecah, sebuah truk bermuatan tebu terguling di Jalan Raya Yogyakarta Solo di Kabupaten Klaten. Kecelakaan membuat arus lalu lintas macet sepanjang 2 km karena muatan tebu tumpah memenuhi badan jalan. Truk bermuatan tebu terguling di Jalan Raya Yogyakarta Solo di Desa Somopuro, Jogonalang, Klaten, Rabu sore. Seluruh muatan tumpah memenuhi badan jalan. Beruntung sopir selamat dan tidak menderita luka. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas macet sepanjang 2 km sampai proses evakuasi truk selesai. Petugas mengerahkan truk lain untuk membalikan posisi truk. Kecelakaan disebabkan ban belakang truk pecah saat melaju dari arah Klaten menuju Yogyakarta. Penyebabnya ini karena ban belakang badan kiri pecah, sehingga truk pengangkut tebu ini terguling. Kronologinya Mas? Kronologinya semula truk pengangkut tebu berjalan dari arah Kota Klaten menuju Yogyakarta. Saat sampainya di Desa Sumopuro, Tanjung Benalan, mengalami pecah ban bagian belakang kiri, sehingga truk terguling. Truk das ini membawa tebu dari wilayah Karanganyar menuju Yogyakarta. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Menjelang Idul Adha, harga kambing kurban di pasar hewan di Klaten terus melonjak. Meski begitu, pedagang sudah menjual 100 ekor kambing ke berbagai daerah di luar Klaten. Tinggal 3 minggu lagi Idul Adha, pasar hewan di Plembon, Kabupaten Klaten kian ramai. Permintaan kambing kurban tiap harinya naik. Bahkan harganya juga ikutan naik antara 200 hingga 300 ribu rupiah per ekor. Tak heran sejak jauh-jauh hari banyak orang yang sudah membeli kambing. Baru 1 ekor. Biasanya belinya emang jauh hari sebelumnya atau pas deketi hari Idul Adha? Sebelumnya. Jauh hari sebelumnya. Kalau sudah hari mencat mahal. Ini murah. Jadi kalau lebih terjangkau gitu ya. Terjangkau harga.
Permintaan kambing kurban banyak datang dari luar Kabupaten Klaten. Jumlahnya juga tak sedikit. Seorang pedagang menuturkan sudah menjual nyaris 100 ekor kambing untuk dikirim keluar daerah. Mulai masuk itu masuk bulan Lebaran Haji itu udah ada pesanan itu kirim ke Jakarta juragan-juragan buat dijual lagi di sana. Selain Jakarta mana lagi? Itu kirim udah 50-an ekor buat kambing dan sapi. Selain Jakarta, Mas? Selain Jakarta, kalau yang lokalan luar kota itu daerah Solo, Jogja, itu ramai. Sebelumnya harga kambing antara 2 hingga 3 juta rupiah. Namun saat ini dijual 2,7 hingga 3,3 juta rupiah per ekor. Semakin mendekati Idul Adha, semakin mahal harga kambing kurban. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Jelang Hari Raya Kurban, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal memeriksa kesehatan hewan ternak. Selain mengecek kondisi fisik, petugas juga memberikan obat dan vitamin untuk hewan kurban. Menghindari ada kurban yang sakit, Bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Tegal mendatangi satu persatu peternakan hewan. Satu persatu hewan di penggemukan dan peternakan di Kelurahan Selerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dicek kesehatannya, seperti kondisi mata, hidung, mulut, dan kaki sebelum hewan dijual ke konsumen. Pemeriksaan untuk menghindari penyakit mulut dan kuku, serta penyakit lampi skin disease atau penyakit kulit pada hewan kurban. Petugas juga memberikan obat cacing dan vitamin agar hewan kurban terhindar dari penyakit cacing hati. Pas dipotong pas hewan kurban itu mudah-mudahan tidak ditemukan lagi cacing yang ada di saluran pencernaan maupun di hati, biasanya seperti itu. Bu, kalau penyakit yang rawan pada hewan kurban apa? Penyakit yang rawan kalau yang sekarang lagi boomingnya itu mulai dari tahun kemarin ya, kita ada PMK, penyakit mulut dan kuku, itu kan menyerang semua jenis ternak ruminansia, sapi, kambing, domba, kerbau. Alhamdulillah sampai hari ini kita tidak menemukan kasus, tidak ada lagi ternak sapi, kambing, domba yang terkena PMK. Jadi di Kota Tegal istilahnya sudah 0 kasus PMK-nya. Ada 397 lokasi peternakan penggemukan sapi dan kambing yang didatangi petugas. Dengan rincian 7 peternakan sapi, 198 peternakan kambing, dan 192 peternakan domba. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban rutin hingga hari Idul Adha. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Proses verifikasi administrasi untuk bakal calon legislatif tingkat provinsi sedang berlangsung. Ada 922 data bacalek yang diproses dan diprediksi rampung pada akhir pekan ini. Tahapan pemeriksaan berkas administrasi bakal calon legislatif untuk pemilihan umum 2024 tengah berjalan. KPU Provinsi Jawa Tengah tidak ingin kecolongan dengan bakal calon legislatif yang tercatat ganda dalam pemilu nanti. Seperti yang terjadi dalam pendaftaran untuk bacalek di pusat beberapa waktu yang lalu. KPU Jateng fokus memeriksa berkas setiap bacalek. Mereka menargetkan proses verifikasi data selesai dalam waktu 7 hari dengan melibatkan 3 tim pemeriksa. Kebenarannya belum benar. Misalnya kemarin ketika surat kesehatan belum jadi, orang kan bisa membuat surat pernyataan bahwa itu dalam proses. Maka itu PMS. Lalu pengadilan yang belum ada juga diganti dengan pernyataan dalam proses, itu PMS. Sementara ada berapa Pak yang belum melengkapi? Ada berapa? Ya belum, ini kan baru kita verifikasi sekarang. Nanti setelah selesai baru kita sampaikan. Kami juga mengantisipasi caleg ganda. Jadi kita juga mengecek kalau ada caleg yang ganda, misalnya satu orang dicalonkan di lebih dari satu daerah pemilihan atau lebih dari satu partai politik. Tapi sementara belum ada ya Pak? Ya kita nanti ekstensif ini, nanti kalau kita sampaikan. Total bacalek yang terdaftar di KPU Jateng 911 bacalek DPRD Provinsi dan 11 bacalek DPD. Usai pemeriksaan data, KPU akan mengundang partai politik untuk menyampaikan hasil. Bawaslu Jawa Tengah pun berkomitmen mengawal proses pemeriksaan berkas bacalek agar lancar dan sah. Target kami sama sebetulnya, kita juga ingin bahwa proses ini berjalan dengan baik dan legitimate, artinya yang dalam
kalau misalkan verifikator terhadap hal tadi yang disebutkan oleh ketua KPU, misalkan terhadap administrasinya, kalau betul memang itu umurnya nggak memenuhi kan harus juga dinyatakan PMS gitu. Bila tadi prosedur PMS dilalui juga sama, artinya proses ini dilakukan dengan sangat terbuka dan transparan. Itu upaya-upaya pencegahannya. Sejauh ini belum ada temuan atau kasus dalam proses pemilu 2024 untuk pemilihan legislatif. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.